Halo teman-teman semua, kami kelompok 3 dari kelas 11 F3 akan memberikan video mengenai edukasi mengenai HIV. Selamat menyaksikan. Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya di CD4, yaitu jenis sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi. Nah, seseorang yang terinfeksi HIV dapat tetap hidup sehat, tetapi harus tetap rutin menjalani terapi. Namun, jika tidak terobati, HIV secara bertahap akan menyerang sistem kekebalan tubuh untuk membuat si pengidapnya ini rentan terhadap berbagai infeksi dan juga penyakit yang serius. Bahaya HIV yang pertama yaitu TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini sangat mudah menyerang penderita HIV karena daya tahan tubuh yang lemah. Kuman penyakit di TBC ini sangat mudah menyebar melalui udara. Nah, apabila ada pengidap HIV yang terjangkit TBC, harus segera dikasih antibiotik untuk mematikan virus TBC tersebut. Yang kedua yaitu ada toksoplasmosis. Nah, toksoplasmosis ini adalah penyakit yang merupakan infeksi yang timbul dari parasit bersel satu yaitu Toxoplasma gondii. Nah, jenis parasit ini banyak ditemui di daging yang udah diolah tapi belum matang dan juga di kotoran kucing. Secara umum jenis parasit ini tuh tidak terlalu bahaya, tetapi bagi pengidap HIV, parasit ini tuh sangat berbahaya, di mana si pengidap HIV kehilangan imunitas. Terus parasit ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius dan si pengidap bisa mengalami encephalitis, yaitu infeksi yang serius terjadi pada otak. Selanjutnya ada cytomegalovirus. Jenis penyakit ini berkaitan dengan herpes. Cara penyebarannya melalui cairan yang ada dari dalam tubuh, dan gejalanya yang muncul pada penderita itu bisa berkurangnya penglihatan, saluran pencernaan, paru-paru, dan lemahnya tulang sehingga penderita kesulitan untuk berjalan. Bahaya HIV yang selanjutnya adalah cryptosporidiosis. Nah, jenis penyakit ini dapat menyebabkan diare yang tidak segera sembuh. Penyebabnya dari parasit Cryptosporidium yang berasal dari usus hewan yang telah terinfeksi. Pada umumnya, parasit ini masuk melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Bahaya HIV yang terakhir adalah kandidiasis. Kandidiasis merupakan jamur yang berkembang dengan lebih cepat dan menyerang bagian dalam tubuh. Nah, bagian dalam tubuh yang terserang jamur ini akan memunculkan lapisan berwarna putih. Jika dibiarkan akan menimbulkan rasa sakit yang sangat luar biasa dan bisa berakhir mengalami pendarahan. Selanjutnya, bagaimana sih cara penyebaran HIV? Yang pertama, hubungan seksual. HIV dapat menular melalui hubungan seksual tanpa adanya pengaman. Dan ini dapat dipermudah atau dipercepat penyebarannya jika orang tersebut mudah atau sering berganti pasangan. Yang kedua, penularan melalui jarum suntik. Penularan HIV dapat terjadi apabila jarum suntik telah terkontaminasi oleh darah penderita HIV. Oleh karena itu, pengguna jarum suntik tidak boleh bergantian dengan orang lain. Selanjutnya, cara penularan yang ketiga adalah kehamilan, melahirkan, dan juga menyusui. Ibu penderita HIV dapat dengan mudah menularkan HIV kepada bayinya saat hamil, melahirkan, atau bahkan menyusui. Sehingga perlu adanya penanganan yang serius untuk menangani masalah HIV ini. Yang keempat ada transfusi darah atau transplantasi organ. HIV dapat menular melalui transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi apabila tidak dilakukan screening secara ketat. Yang kelima, alat tidak steril. Penggunaan alat tindik, tato, atau alat bantu seks yang tidak steril dan dipakai secara bergantian dapat terkontaminasi darah atau cairan tubuh sehingga meningkatkan risiko penularan HIV. Yang pertama yaitu gunakanlah pengaman pada saat kalian ingin melakukan hubungan seksual. Dan jika kalian tidak mengetahui status HIV dari pasangan kalian, kalian bisa menggunakan pengaman pada saat kalian ingin melakukan hubungan seksual untuk menjaga-jaga. Lalu yang kedua yaitu hindari perilaku seksual yang beresiko selain tidak menggunakan pengaman. Nah, seks anal adalah salah satu aktivitas seksual yang memiliki risiko tertinggi dalam penularan HIV. Nah, pelaku maupun penerima dari seks anal
anal ini sama-sama beresiko untuk tertular HIV. Hanya saja, si penerima seks anal ini beresiko lebih tinggi dalam penularan HIV tersebut. Lalu yang ketiga, ada penggunaan jarum baru. Jarum dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, contohnya metode tindik, pembuatan tato, dan penyuntikan obat atau vaksin. Contohnya seperti vaksin COVID-19. Nah, untuk mengurangi resiko penularan HIV, pastikan bahwa jarum yang digunakan adalah jarum yang masih baru dan steril. Lalu yang keempat, lakukan PrEP. PrEP adalah metode pencegahan dengan cara mengonsumsi obat retroviral bagi mereka yang beresiko tinggi dalam penularan HIV. Contohnya seperti orang yang mempunyai pasangan dengan HIV positif. Lalu yang kedua, orang yang menggunakan jarum suntik beresiko. Lalu yang ketiga, orang yang sering melakukan seksual tanpa pengaman. Lalu yang terakhir adalah orang yang menderita penyakit menular seksual dalam 6 bulan terakhir.